Halo teman-teman, selamat datang di video series yang ke-6, yang dimana kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai framework Code Editor versi 4. Dan hal-hal apa aja sih yang akan kita bahas di video ini? Yang pertama ada roots, lalu yang kedua adalah controller, dan yang ketiga adalah views. So, gak perlu nunggu lama lagi, let's get started. Oke, sebelum kita masuk ke coding framework code editor-nya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu roots dan juga controller beserta juga dengan tugasnya. Untuk root sendiri adalah jalur yang menentukan akses controller mana yang ingin dijalankan. Atau bisa dibilang juga komponen utama atau komponen pertama yang diakses dalam web atau mesin pencarian pada browser ketika user mengakses website kita nanti. Oke, dan juga tugas controller sendiri adalah setelah roots yang menentukan controller mana yang ingin dijalankan, lalu controller bekerja untuk menentukan mana yang akan diambil atau di-request oleh si user. Baik itu menampilkan view atau menampilkan data dari model atau database. Dan sebelum kita masuk ke codingnya lagi, ada baiknya kita persiapkan dulu hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk ke codingnya agar dapat mempermudah kita dan juga membantu kita dalam pembuatan atau pembangunan sebuah aplikasi atau project Code Igniter versi 4. Yang pertama, kita buka dulu aja libraries-nya, lalu di sini kita buka folder exam.pp yang ada di data C. Lalu di sini kita buka folder htdocs dan kita buka project kita kemarin yang kita buat ya di video sebelumnya. Aku di sini namanya aplikasinya atau projectnya project web. Lalu di sini kita git base aja untuk menjalankan servernya. Kita klik kanan, lalu kita pilih git base, dan kita jalankan servernya dengan ketik php spark serve. Oke, servernya sudah jalan ya teman-teman. Tapi untuk server ini jangan kita close untuk command lainnya, karena kalau misalnya kita close, servernya akan otomatis mati. Dan kita buka dulu aja link yang diberikan di sini adalah link localhost kita atau web server kita ya. Kita klik kanan, copy, dan kita buka browsernya ya. Di sini aku menggunakan Google Chrome. Oke, browsernya sudah kebuka, kita klik kanan, lalu kita paste saja ya linknya, dan kita enter deh. Dan ini adalah tampilannya ketika kita berhasil untuk menjalankan servernya ya teman-teman. So, dan selanjutnya kita buka text editornya. Di sini aku menggunakan text editor Visual Studio Code, dan aku menyarankan teman-teman juga menggunakan Visual Studio Code ya, yang membantu kita dalam membuat program. Oke, yang pertama kita download dulu extensionnya teman-teman. Ada beberapa extension yang kita perlukan untuk membantu kita dalam programming. Yang pertama adalah extension, teman-teman tinggal ketik aja di sini. Oke, lalu teman-teman tinggal ketik php intelligence. Oke, yang paling atas tinggal klik aja. Di sini aku udah download ya sebenarnya teman-teman. Lalu teman-teman tinggal klik aja install di sini. Lalu di sini teman-teman tinggal klik install aja. Lalu kita ke bawah ada konfigurasi yang perlu kita setting dulu. Yang dimana kita ganti jadi untuk bahasa pemrograman PHP-nya jadi tidak mengambil bawaan dari text editor Visual Studio Code, melainkan membaca dari bahasa pemrograman PHP yang ada di PHP Intelligence ini. Gimana caranya? Kalian tinggal ke bawah aja di sini ada yang namanya search for built-in app. Kita copy aja ini, lalu kita klik kanan, atau bisa aja dengan Ctrl+C untuk shortcutnya, lalu kita paste aja di sini di searchingnya. Nah, di sini ada yang namanya PHP language. Teman-teman tinggal klik aja ini gearnya, lalu klik yang disable-nya. Jadi untuk PHP bawaannya Visual Studio Code akan dimatikan dan akan membaca bahasa pemrograman PHP yang sudah disediakan oleh PHP Intelligence ini. Seperti itu ya. Oke, setelah kita setting built-in PHP-nya untuk di-disable, sekarang kita akan masuk ke extension selanjutnya, yaitu adalah Prettier. Yang dimana kita gunakan extension Prettier ini untuk membuat tampilan program kita yang awalnya berantakan jadi lebih rapi lagi ketika kita lakukan save ya. Jadi secara otomatis ketika kita selesai melakukan programming lalu kita save, secara otomatis struktur programming kita akan jauh lebih baik lagi atau lebih bagus lagi atau lebih rapi lagi ya. So teman-teman tinggal klik aja atau ketik aja Prettier, lalu di sini ada yang namanya Prettier Code Formatter. Oke, lalu teman-teman install aja ya. Setelah teman-teman install, ada setting yang perlu kita tambahkan dulu di sini. Teman-teman bisa lihat ke atau klik file, lalu ke preference dan klik settings ya.
Dan di sini teman-teman cari format on save. Jika sudah ketemu, teman-teman checklist agar si extension prettier ini dapat bekerja untuk merapikan program kita setelah kita lakukan save. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, kita akan membuat menu atau kita akan membuat file yang membantu kita dalam melakukan programming atau kita akan membuat shortcut programmingnya. Ketika kita membuat program yang panjang, kita bisa hanya memanggil kata atau satu kata untuk menampilkan program yang panjang itu menggunakan shortcut kata tersebut ya. Dengan cara apa? Kita ke file, lalu kita buat yang namanya snippets ya, yang ada di preference, dan di sini ada yang namanya user snippets. Dan teman-teman, kalau di sini kan aku udah buat ya, teman-teman bisa aja klik new snippets, lalu teman-teman ketik nama filenya html.json. Nah, karena aku udah punya, jadi ini filenya namanya sudah already exist ya. So, jika teman-teman sudah buat, sekarang kita akan membuat struktur atau shortcutnya. Nah, di sini aku buka aja filenya. Ini file yang udah aku buat ya. Di sini teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa ketik aja program ini ke dalam file HTML JSON teman-teman. Yang dimana di sini ada dua shortcut. Untuk shortcut tag PHP dan juga untuk shortcut echo. Yang dimana untuk tag PHP ini akan aku singkat program ini atau shortcutnya dengan kata atau panggil kata PHP. Jadi ketika aku ketik kata PHP secara otomatis atau munculkan tag PHP. Lalu selanjutnya yang kedua adalah inline. Lalu yang kedua adalah echo. Yang dimana ketika aku ketik kata echo akan memunculkan program atau sintaks dari si echo-nya ini. Jadi kita nggak perlu tulis program ini ya. Teman-teman bayangin aja ketika kita ingin membuat program menggunakan echo, kita harus memprogram seperti ini sintaksnya. Ribet kan? Makanya kita hanya perlu dengan memanggil kata echo, secara otomatis sintaks echo akan muncul teman-teman. Oke? Jika sudah teman-teman lakukan save, dan kita coba aja di sini kita control new, dan kita ketik PHP, dan kita tap aja, secara otomatis akan muncul ya. Akan muncul sintaksnya dari si tag PHP ini. Begitu juga dengan echo. Echo, tap, dan muncullah sintaks dari echo. Kalau misalnya teman-teman sudah seperti ini, berarti sudah berhasil ya untuk membuat snippets-nya. Good. Nah, sekarang kita sudah membuat snippets dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah siap untuk memprogram atau coding di framework CodeIgniter versi 4. Dan di sini kita akan mulai untuk mempelajari roots-nya atau cara kerja si roots-nya. Gimana caranya? Sekarang kita buka dulu folder yang kita buat atau folder project atau aplikasi yang kita buat kemarin dengan klik file lalu open folder. Di sini aku nama aplikasi atau projectnya adalah project web ya, yang ada di dalam folder exam dan juga ada di folder htdocs. Aku klik aja aplikasinya, klik aplikasinya, lalu teman-teman select folder. Sip, nanti akan kebuka langsung ya di sini project webnya. Sip, ada folder app, public, test, vendor dan sebagainya. Gampang ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan mulai mempelajari mengenai roots. Di mana kita menemukan roots? Di sini kita bisa klik aja folder app, lalu di sini ada config ya. Teman-teman klik config, lalu di sini ada yang namanya file roots. Kita klik. Untuk yang di atas ini, teman-teman nggak perlu ubah-ubah aja, karena kita akan lebih mengubah di bagian roots definition-nya, yang dimana menentukan jalur untuk tampilan website kita. Nah, di sini, untuk jalur tampilannya adalah menuju controller home, dan metodenya index yang ada di media root atau master admin. Jadi kalau di CodeIgniter itu, untuk master adminnya adalah namanya root. Oke? So, sekali lagi ya. Jadi, jalur roots menampilkan tampilan yang ada di roots, yang nama controllernya adalah home, dan juga metodenya adalah index. Di mana lokasi controller home dan juga metode index, teman-teman bisa lihat di sini, kita ke atas saja. Config-nya kita minimize saja. Lalu di sini ada folder controllers, kita klik, dan di sini ada file home.php. Kita klik. Nah, di sini dia ya. Ini adalah controller home, yang dimana metodenya adalah index. Dan index ini menampilkan view yang ada di file welcome_message.php. Oke, jadi controller home ini, yang metodenya adalah index, yang menampilkan website yang seperti teman-teman lihat di sini, yang ada di file welcome_message. Dan di mana sih untuk file welcome_message ini adanya di folder views yang akan kita pelajari nanti. Yang penting teman-teman tahu aja ya alurnya kemana.
kita bisa klik aja di sini, ada yang namanya folder view ya teman-teman ya. Dan di sini ada file welcome message, yang dimana isi filenya adalah program dari website ini. Oke, jadi teman-teman paham ya, roots-nya atau alurnya, kenapa bisa muncul tampilan seperti ini. Yang dimana kita tentukan jalurnya menggunakan roots yang ada di file ini, di file roots. Yang dimana yang dipanggil adalah controller home dan juga untuk metodenya adalah index. Jadi secara defaultnya seperti itu ya, memanggil controller home dan juga metodenya adalah index. Sip, teman-teman paham ya sampai sini ya? Nah, kita akan membuktikan bahwa si roots ini mengambil tampilan dari controller home dan juga metodenya adalah index. Berarti kita ke controllers, kita buka file home-nya, lalu di sini kita ganti aja, ini kita slash aja, kita komentari aja. Sip, sudah kita komentari, jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Di bawahnya kita lakukan echo aja atau pemanggilan. Echo namanya adalah di sini hello, this is my website. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Sip. Sudah selesai, kita lakukan save atau bisa dengan shortcut CTRL plus S ya. Jadi secara otomatis akan save. Lalu kita buka browsernya dan kita refresh. Nah, ini adalah tampilannya ya. Berarti si roots-nya ini mengambil tampilan dari controller home ya, dan juga metodenya adalah index yang menampilkan teks hello, this is my website. Seperti itu teman-teman. Next, kita akan belajar gimana caranya untuk mengarahkan roots ke controller home. Dan kita akan membuat metode baru yang namanya belajar ya. So, kita buat di sini aja, di bawahnya public function. Jadi kita buat metodenya ya, dengan nama belajar. Dan parameternya adalah, di sini kita akan echo aja. Echo dengan nama ini adalah page belajar. Sip, jangan lupa titik koma di akhirnya. Dan kita lakukan save, Ctrl S. Dan kita arahkan roots-nya untuk membaca metode belajar ini ya teman-teman. So, gimana caranya? Kita ke config, lalu kita buka lagi file roots-nya di sini. Dan di sini kita ganti aja indeksnya menjadi belajar. Sip ya. File, save, dan kita buka. Nah, berarti di sini kita udah berhasil nih untuk mengelola roots-nya. Oke, dan gimana kalau misalkan Kak, ini kita coba aja indeks ya. Oke, kita buat ini indeks aja. Dan kalau di sini kan berarti ngebacanya indeks ya teman-teman. Gimana caranya kita untuk ngebaca si metode belajarnya? Teman-teman tinggal tambahkan di sini aja /home, controllernya home, dan juga metodenya apa yang kita panggil di sini belajar ya. Kita enter. Nah, jadi secara otomatis akan pindah ke metode belajar. Dan kalau misalkan indeks gimana? Bisa aja juga dengan memanggil metodenya indeks. Oke, kita enter. So, pindah lagi ya ke metode indeks. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai ini apa? Secara otomatis, secara defaultnya, dia akan membaca controller home dan juga metodenya indeks ya teman-teman ya. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan ini kita home, lalu slash aja enter, tetap aja dia akan membaca secara defaultnya si metode indeksnya. Seperti itu ya. Dan mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham dan semakin semangat untuk mempelajari codingnya. Nah, kita lanjutkan dengan membuat controller baru ya teman-teman ya. Kita akan membuat website statis dengan home dan juga about. So, gimana caranya? Kita buka lagi text editornya. Di sini kita kembali ke ini aja. Kita kembali ke controllers. Di sini kan kita sudah buka file home ya. Kita file save aja, jadi kita nggak perlu kehilangan secara defaultnya atau program dari si controller ini. Kita save as saja, lalu kita berikan namanya, ini kapital ya awalnya ya, untuk controller about.php. Jangan lupa untuk menambahkan format .php, karena ini adalah bahasa pemrograman PHP. Kita klik save. Nah, sip. Jadi di sini ada 3 controller. Ada home, base control, dan juga about. Dan untuk about ini, kita ganti aja untuk kelasnya samakan dengan nama filenya ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan nama filenya adalah about dengan kapital, kelasnya juga dengan nama about dengan A-nya kapital. Di sini kita hapus saja. Sip. Kita panggil pakai echo lagi aja. Hello, this is my website in about page. Oke. Kita file, save. Nah, di sini kita sudah punya
controller about, dan juga untuk metodenya adalah index. Nah, kita coba aja dulu di sini. Kita panggil controllernya about, dan juga untuk metodenya adalah index. Enter. Nah, berasa kepanggil ya. Tapi agar kita panggil ini secara defaultnya, gimana Kak? Kita akan ke text editor lagi. Kita akan membuat jalurnya menggunakan roots ya teman-teman ya. Kita ke config, lalu kita buka lagi file roots-nya. Nah, di bawahnya kita buat lagi aja. Ini kita copy aja, klik kanan, copy, di bawahnya kita paste. Nah, berarti kita tinggal ganti. Controllernya bukan home lagi, melainkan about. Jadi kalau misalkan kita mengarahkan roots-nya ke page about, secara otomatis dia akan membuka file index atau metode index ya. Sip, kita save lagi. Dan kita buka lagi teman-teman ya. Ini kita coba ini aja, hapus indeksnya. Enter. Sip. Berhasil ya, kita sudah membuat dua jalur atau dua controller yang dimana ada controller about dan juga home ya teman-teman. Sip, jadi ada dua nih, makin keren nih. Kita next lagi. Nah, gimana Kak kalau misalkan kita buat file controllernya di dalam folder? Oke, kita coba ya. Kita buka aja foldernya di controller sini, folder baru, klik kanan, new folder, namanya kita coba user. Ya, user, lalu di dalam folder user ini kita new file, namanya users dengan kapital ya, users.php. Sip. Nah, ini kita tinggal copy paste aja ya. Ini copy, klik kanan, copy, terus kita paste aja di sini. Jadi kita nggak perlu buat dari awal ya. Sip, udah. Jangan lupa untuk kelasnya kita ganti sesuai dengan nama filenya, users. Sip, kita file lagi. Save, dan kita coba, kita panggil ya. Untuk controller si usernya ini. Nah, nggak bisa ya, berarti kita perlu konfigurasi beberapa hal penting di sini. Yang pertama, nah kita di sini akan mengatur si namespace-nya agar bisa masuk ke folder controllers-nya. Sip, kita tinggal tambahkan aja di sini, berarti nama foldernya adalah user. Oke? Kita save. Dan di sini, base controllernya, ini kan kita ada di folder yang berbeda ya. Kita arahkan aja base controllernya agar bisa terbaca menggunakan use app \controller, oke, dan juga backslash lagi kita panggil namanya base controller. Sip. Ya, kita save. Sebelum kita menentukan roots atau jalurnya, kita ganti dulu aja nih echo-nya biar berbeda dengan page lainnya atau controller lainnya. Berarti di sini adalah hello, this is controller users, oke? Sip. Kita file, save, dan kita tentukan jalurnya. Roots, ini kita copy aja ya, klik kanan, copy. Lalu di sini kita paste saja. Dan kita langsung tembak aja untuk controllernya, kita langsung tembak ke users. Dan lokasi filenya ada di folder user. Dan nama controllernya adalah users. Oke, jadi nama folder dan juga nama controllernya. Sip, udah ya. Kita file, save, dan kita lihat hasilnya teman-teman. Kita refresh. Nah, sudah berhasil ya. Jadi kepanggil nih controller yang kita buat di folder yang berbeda. Jadi aku ingatkan lagi ya. Ketika kita ingin membuat folder baru untuk controllernya, tinggal teman-teman atur aja di sini. Untuk namespace-nya ke folder yang dituju dan juga untuk base controllernya juga. Oke? Good. Setelah teman-teman melakukan ini, namespace dan juga use base controllers-nya untuk menghubungkan file controller ini dengan base control yang ada di folder yang berbeda ya. Jadi kita menggunakan use. Setelah kita lakukan use ini untuk menghubungkan base controller-nya, kita ke roots dan juga kita buat alurnya atau jalurnya dengan kita tembak langsung aja ke controller users yang ada di folder user dan juga controllernya adalah users dan panggil metodenya index. Sip, udah ya teman-teman ya, sudah paham ya? Mudah-mudahan penjelasan aku ini bisa teman-teman pahami. Kita sudah mempelajari mengenai roots dan juga controller. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai views yang ada di framework CodeIgniter ya. Yang pertama kita lakukan, kita hapus dulu aja ini beberapa controls yang tidak kita gunakan. Roots-nya kita ganti, kita hapus aja. Kita save dulu. Nah, di sini kita lihat di controller ini, kita hapus aja untuk folder user karena kita nggak pakai ya. Lalu untuk file about-nya juga kita hapus aja. Sip, kita delete. Nah, kita mulai dari awal ya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat website
statis yang ada home dan juga about-nya. Yang dimana kita akan satukan itu dalam satu controller yang sama. Yang kita buat di sini nama controllers-nya adalah klik kanan, new file, pages.php, karena ini bahasa pemrograman PHP. Kita enter, dan sini kita mulai buat aja untuk controller dan juga metodenya. Sip, yang pertama kita copy paste aja dulu yang ada di sini, yang ada di home. Kita klik kanan, kita copy, kita pindahkan ke page. Sip, udah di paste. Sekarang kita akan coba untuk membuat dua website statis. Yang pertama home yang ada di method index, dan yang kedua adalah about. Ya, kita buat method about sendiri ya. Dan untuk yang about ini kita echo aja. Selanjutnya untuk yang index ini atau homepage ini, kita hapus saja echo-nya, kita akan menggunakan return view. Oke, ini kita hapus saja backslash-nya. Jadi nanti view-nya bukan lagi ke file welcome message, melainkan ke file home yang ada di folder page, yang kita simpan di folder view ya. So, kita save terlebih dahulu. Lalu kita pindah ke folder view di sini. Oke, dan kita buat lagi aja folder baru dulu ya. Tadi kita buat folder baru dulu. Klik kanan, new folder namanya page. Ini nggak perlu kapital ya. Page, dan juga di dalam folder page kita tambahkan file PHP. Namanya adalah home.php ya. Sip. Nah, sip, kita sudah berhasil bikin file home-nya. Kita akan membuat struktur HTML-nya dengan cara ketik aja HTML. Di sini ada HTML.25. Sip, langsung secara otomatis muncul seluruh struktur HTML-nya. Kita ganti aja title-nya menjadi home. Dan juga di body ini kita tambahkan kontennya menggunakan H1 aja. Yang isinya adalah, ini adalah page home. Sip, kita file. Save, dan kita coba lihat hasilnya ya. Kita buka aja langsung ke indeksnya. Berhasil nggak ya? Nah, belum berhasil ya teman-teman, karena dia masih membaca controller home, bukan controller page. Kita buka lagi text editornya, lalu kita ke roots. Ini kita ganti aja home-nya menjadi page atau controller page ya. Sip, jika sudah kita file. Save, dan kita buka lagi browsernya dan kita refresh. Kita hapus aja ini, karena kita nggak pakai controller users lagi ya. Kita hapus aja langsung ke indeksnya. Nah, untuk roots-nya dia masih mengarah ke controller home, sedangkan kita sudah buat yang namanya controller pages. Berarti kita ke roots, kita ganti home ini, controller home ini menjadi pages, agar langsung ke controller pages, dan metodenya adalah index ya. Sip, kita file, save, dan kita buka lagi browsernya dan kita refresh. Nah, berhasil ya. Berarti website kita sudah langsung menuju roots-nya, langsung menuju ke controller pages. Selanjutnya kita akan atur juga untuk bagian yang about-nya. Nah, kita juga akan melakukan hal sama terhadap method index yang ada di controller pages. Oke, berarti kita buat aja ini return view-nya itu jadi return view, yang dimana akan langsung menuju ke folder pages yang filenya atau tampilannya ada di folder page. Dan untuk filenya namanya adalah about.php nanti. Sip, kita sudah buat metodenya, kita save, dan kita buat lagi sekarang view-nya ya. Ini kita minimize saja biar kelihatan. Di view ini kita tambahkan yang namanya, kita tambahkan berarti di folder page ya, yang ada di folder view ya. Klik kanan, new file, lalu teman-teman tambahkan nama filenya adalah about.php. Begitu juga dengan isinya agar lebih cepat. Nah, teman-teman tinggal copy paste saja struktur HTML yang ada di file home. Klik kanan, copy, lalu buka file lagi about-nya, klik kanan, paste. Kita tinggal ganti title-nya ini berarti jadi about. Dan juga untuk H1-nya atau konten judulnya ini adalah page about. Sip, kita file, save, kita buka browser dan kita lihat. Berarti kita panggil aja controllernya adalah pages, yang isinya adalah atau metodenya adalah about. Kita enter. Nah ya, berhasil ya, keganti ya teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil untuk home dan juga about. Dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan starter template yang sudah disediakan oleh Bootstrap, agar tampilan website kita jadi lebih bagus lagi teman-teman. Kita buka aja di browser yang namanya Get Bootstrap, linknya ya, Bootstrap 4, Bootstrap 4, enter. Dan di link yang pertama kita klik aja di sini, Get Started. Dan di sini akan muncul yang namanya starter template ya.
Sip, kita copy aja yang dimana isinya sudah ada link untuk CSS dan juga JS yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita copy, kita buka lagi text editornya. Untuk di file home, kita ini hapus aja, lalu kita paste saja menggunakan starter template Bootstrap. Kita ganti title-nya menjadi di sini adalah home page. Oke, dan juga untuk kontennya, berarti page home. Sip, kita file. Save, begitu juga dengan yang about-nya ya. Ini kita berarti title-nya, ini kita hapus saja. Sip, kita ganti dengan starter template Bootstrap. Paste, title-nya kita ganti jadi about page. Dan kontennya berarti page about. Sip, kita file. Save, dan kita lihat hasilnya. Oke, ya, page about berhasil, dan juga untuk yang metodenya index, gimana untuk home? Juga berhasil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan memisahkan struktur footer dan juga head yang ada di kontennya, agar terlihat lebih rapi lagi, dan kita bisa manage-nya lebih gampang lagi ya teman-teman ya. Dengan kita buka text editornya, lalu di folder view, kita buat folder baru lagi, kita klik kanan, new folder namanya layout, dan di dalam folder layout, kita tambahkan filenya namanya adalah template.php. Enter, sip. Di sini untuk yang folder template ini kita copy paste saja struktur head. Kalau aku mulai dari body sampai atas, klik kanan, copy, cut aja langsung. Klik kanan, cut, langsung aja masukin ke template. Paste, oke. Lalu di bawahnya kita cut lagi aja untuk bagian footernya. Sip ya. Kita cut, kita tambahkan di bawahnya sini ya. Sip, nah sudah terpisah ya. Kita jangan lupa kita file, save, begitu juga dengan yang home-nya, file home-nya, save. Sip, jadi di sini hanya tersedia kontennya aja ya. Jadi di page atau file home dan juga about hanya tersedia si kontennya aja. Sedangkan untuk struktur head dan juga footer-nya ada di file template di dalam folder layout. Nah ini kita juga hapus aja ya teman-teman ya. Ini hapus saja karena kita sudah menyediakan template-nya di dalam struktur head dan juga folder. Struktur head dan juga footer-nya di dalam file template. Kita file, save. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, gimana caranya untuk menghubungkan si struktur head dan juga footer ini terhadap konten kita? Nah, kita kan akan tampilkan kontennya di antara tag HTML body ya. Kita panggil aja dengan teman-teman ketik echo, tab, lalu di sini isikan dengan this render section, dalam kurung, dalam kutipnya kutip 2, yaitu kita berikan namanya konten ya. Jadi di sini adalah render sectionnya untuk menampilkan konten, baik itu konten yang ada di home maupun ada di about. Sip, file, save, lalu kita hubungkan teman-teman agar bisa terbaca si konten dari home dan juga about. Nah, karena di file home ini kita memerlukan struktur head dan juga footer, maka dari itu kita panggil aja atau kita extend aja file template tersebut agar bisa terbaca di file home dengan cara kita echo this extends ya, extendnya dari layout atau kita panggil dari layout yang nama filenya adalah template yang berisikan struktur head dan juga footer. Selanjutnya, konten ini akan menjadi bagian yang akan tampil di dalam atau di antara tag HTML body yang kita sudah tentukan di template ini ya. Jadi akan nanti konten yang ada di home file tersebut akan muncul di bagian sini ya teman-teman. Dengan cara kita panggil echo this section. Nama sectionnya apa? Tadi kita berikan namanya konten ya. Dan diakhiri jangan lupa echo endingnya adalah end section. Sorry, ini jangan lupa this end section ya. Jadi di sini ini adalah section dari konten. Oke, kita file, save, kita lihat hasilnya ya di home-nya, kita refresh. Nah, nggak ada perbedaan ya. Jangan khawatir teman-teman, karena kita sudah berhasil untuk membuat si konten ini agar tampil di struktur template ini ya. Jadi kita tinggal panggil aja konten mana yang mau kita tampilkan sesuai dengan akses yang kita inginkan. Misalkan kalau di sini kan index ya, berarti nanti akan muncul page-nya index. Kalau di sini kita about, nah, dia akan pindah ke page about juga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, karena kita memiliki dua page yang berbeda, maka dari itu kita membutuhkan namanya navbar atau navigation menu. Maka dari itu kita buka lagi aja browsernya dan kita cari aja di
Bootstrap, yaitu namanya navigation menu. Atau nggak langsung aja misalkan carinya navbar aja ya teman-teman ya. Sip. Nah, di sini akan aku pilih bagian yang ke Nah, ini dia. Yang ketiga ya, kita copy aja. Lalu kita buka lagi text editornya dan kita tambahkan di dalam tag HTML body yang ada di file template. Klik kanan, paste. Nah, di sini kita setting ya. Misalkan di sini untuk yang nama navbarnya kita ganti jadi nama pribadi. Misalkan aku di sini Sultan Firki, lalu kita membutuhkan home. Di sini featuresnya kita ganti jadi about aja. Dan untuk sisanya kita hapus ya. Mungkin mulai dari sini. Ya, karena kita tidak membutuhkan menu tersebut. Kita file, save. Save ya. Jadi kita sudah ada menu home dan juga ada menu about. Nah, selanjutnya Kak, gimana caranya buat nampilin konten yang ada di dalam file home dan juga file about? Gampang teman-teman. Kita tinggal panggil aja atau kita buat rendernya ya. Berarti di sini adalah kita panggil aja dengan echo this render section yang kita beri namanya adalah konten. Sip ya, jadi nanti kontennya akan membaca yang kita akan hubungkan ke file home dan juga about kita. Save, lalu kita ke file home, dan kita mulai dari menghubungkan dulu ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari menghubungkannya dengan mengextend file home ini dengan menyambungkan ke file template yang ada struktur head dan juga footernya. Caranya kita tinggal echo, lalu this extends dari folder layout yang namanya adalah template. Ya, sudah. Lalu untuk konten ini kita sambungkan dengan render section yang sudah kita sediakan di template ya. Berarti kita echo lagi dengan this section, kita panggil nama sectionnya. Kita sudah buat nama sectionnya adalah konten yang ada di sini ya. Tip, kita sudah berikan namanya konten. Ya sama. Dan jangan lupa untuk mengakhirinya. Berarti kalau di sini kan diakhiri dengan yang setelah page home itu ya judulnya ya. Berarti di sini kita panggil lagi echo-nya untuk kita tutup this and section. Save ya. File, save, dan kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah ya, sudah muncul navbarnya juga ini. Tapi ini terlalu mepet nih teman-teman. Untuk navbar dan juga page home-nya terlalu mepet, kita coba rapikan dengan container ya, yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Di sini kita enter aja, kita mulai dari .container, langsung aja kayak gini, terus enter kelasnya. Lalu di dalam kelas container kita tambahkan lagi class row. Oke, di dalam class row kita tambahkan lagi class column-nya. Sip. Dan di dalam kolom kita tinggal masukkan aja konten ini ya. Klik kanan, cut, kita masukkan dalam sini. Paste, oke. Jadi kontennya di dalam kolom container. Sip, kita file, save, dan kita lihat kontennya, refresh. Sip, jadi lebih rapi ya. Kontennya akan tampil di tengah-tengah layarnya. Jadi biar lebih enak dilihatnya. Kita lakukan hal yang sama terhadap si about-nya ya. Ini tinggal kita copy paste saja biar lebih gampang. Klik kanan, copy, kita buka file about-nya. Ini kita klik kanan, paste, tinggal ganti aja. Ini berarti page about. Sip. File, save, refresh dulu, dan kita coba buka. Ini jadi misalkan about. Nah ya. Nah sekarang kita akan gunakan navbar nih teman-teman ya, biar kita bisa ganti-ganti page-nya. Jadi kita nggak perlu menggunakan routing atau controllernya untuk dipanggil. Kita tinggal klik ini aja linknya agar menuju page yang kita tuju. Berarti kita buka template dan di navbar kita panggil linknya. Berarti kalau di home itu dia langsung aja ke root ya. Jadi tinggal slash aja menandakan bahwa dia langsung ke page rootnya, yang dimana page root itu adalah controller page dan metodenya adalah index. Seperti itu. Sedangkan untuk yang about berarti kita panggil aja slash nama controller berarti pages, dan juga untuk metodenya adalah about. Sip, kita file, save, dan kita lihat hasilnya. Press. Nah, kita klik about, home. Nah, sip, berhasil ya, kita pindah ya menggunakan link ya. Namun untuk nama barnya ketika kita pindah page-nya tetap sama nih. Kalau kita ke about masih homepage, kalau kita ke home masih ke homepage juga. Gimana caranya? Kita kembali ke controllernya. Di dalam metodenya kita buat variabel.
Oke, dengan data berarti sama dengan variabelnya di sini kurung kurawal. Kurung. Lalu kita buat aja nama variabelnya title. Yang isinya adalah nama title-nya. Di sini mungkin kita tulisnya homepage aja ya. Homepage, pipe-nya, website Sultan Firki. Agar terlihat lebih jelas lagi perbedaannya ya. Good, kita file. Save, dan jangan lupa di sini kita tambahkan, karena kita menggunakan variabel, kita tambahkan di view-nya, koma, kita panggil variabelnya yang ada di dalam variabel data. Sip, kita file, save. Ya, begitu juga dengan yang about-nya. Kita buat lagi variabelnya data. Oh, langsung aja kita copy paste aja ya. Biar lebih cepat lagi. Klik kanan, copy, di sini kita paste. Setelah kita paste, kita ganti aja, berarti kan gini ada di about ya, kita ganti jadi about. Lalu jangan lupa ini tambahkan variabel data ya di dalam view-nya, dan jangan lupa di sini titik koma teman-teman, aku hampir lupa nih. Titik koma ya, biar programnya tidak error. Sip, sudah berhasil, kita file, save, dan kita ke template. Dan kita akan hubungkan title-nya ya teman-teman ya, jadi agar bisa terbaca page mana yang kita pilih. Kita tinggal echo aja, di sini langsung kita panggil variabelnya. Berarti kan ini variabel, di variabel data ini ada variabel title ya. Langsung aja kita panggil $title. Sip, kita file. Save, kita buka lagi browsernya dan kita refresh. Nah, yes, ini sudah ada kita ada di homepage ya. Sekarang kalau kita pindah ke page about, klik. Nah, juga berhasil. Berarti title bar-nya sudah ganti jadi about page. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempelajari struktur atau cara kerja Roots Controller Views yang lebih kompleks lagi, bisa teman-teman buka dokumentasinya aja. Documentation CodeIgniter ya di browser. Sip. Ini kita bisa lihat ada CodeIgniter 4 User Guide. Kita klik lalu di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini misalkan teman-teman ingin belajar mengenai controllers dan juga routing, bisa lihat di sini. Lalu juga views juga ada ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mempelajari cara kerja CodeIgniter yang lebih kompleks lagi mengenai roots, controller, dan juga views, bisa teman-teman lihat di dokumentasinya CodeIgniter di websitenya ya. So, sekian pembelajaran di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Clevio, ayo belajar coding.